Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi sebelum kesini teman-teman pada ngapain nih? Kegiatannya? Mengerjakan tugas. Kemudian ada lain lagi? Beli jajan. Beli jajan. Belinya di mana? Depan sekolah. Oh, depan sekolah. Main ke rumah teman. Oh, ke rumah teman. Baru langsung dari rumah teman langsung ke sini. Iya. Oh iya. Terus Saya sekolah terus pulangnya langsung ke sini. sekolah pulang ke rumah. Iya. Langsung ke sini. Oh iya. Tadi udah? Iya, silakan. Saya sama Mbak Cynthia. Oh, bareng tadi Iya. berdua. Oh, alah. Pulangnya bareng. Ya udah kalau gitu Ibu mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih yang udah mau menyempatkan untuk hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok bersama Ibu. Nah, kemudian sebelum kita lanjut untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau mewakili untuk berdoa? Saya Oh, silakan, Mbak. untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi teman-teman kan udah berdoa nih. Jadi Ibu mau mengingatkan kembali ke teman-teman. Kemarin kan Ibu udah kasih info ya di WhatsApp grup. Nah, hari ini kita mau melakukan kegiatan apa nih teman-teman? Konseling kelompok. Ya, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu adalah upaya bantuan untuk memecahkan masalah teman-teman yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi nanti teman-teman dapat menceritakan permasalahan pribadi teman-teman di forum ini bersama teman-teman yang lainnya. Nah, tujuannya untuk memecahkan permasalahan dari teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Iya. Nah, jadi diharapkan dalam sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini, Ibu harap teman-teman mau secara sukarela menceritakan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Tentunya masalah pribadi teman-teman ya, menceritakan di forum ini begitu. Kemudian Ibu harap teman-teman tuh mau terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Jadi dalam menceritakan permasalahan teman-teman diharapkan semuanya diceritakan. Jadi tidak setengah-setengah dalam bercerita ya, begitu teman-teman. Dan yang paling penting adalah dari setiap informasi atau permasalahan yang teman-teman hadapi dan teman-teman ceritakan di forum ini, Ibu harap teman-teman juga menceritakan pengalaman atau permasalahan dari teman-teman yang lain ke luar forum konseling kelompok kita. Jadi teman-teman diharapkan dapat menjaga kerahasiaan dari setiap informasi yang kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana teman-teman? Setuju ya? Baik. Untuk itu gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu ya? Nah, jadi perkenalannya nanti biasa teman-teman bisa sebutkan nama, kemudian usia, asal sekolah, dan hobi. Ibu langsung tunjuk aja ya, kita mulai dari sebelah kanan. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Eka Mandiana dari SMA Negeri 1 Grobogan. Umur saya 17 tahun. Hobi mendengarkan musik sama membaca komik. Oh, baik. Hobinya dengerin musik ya? Nggak nyanyi juga, Mbak? Enggak. Biasanya kan kalau dengerin musik juga suka nyanyi biasanya ya. Oh, baik. Tadi berarti Mbak namanya panggilannya siapa? Eka. Mbak Eka. Oke, selanjutnya next Mbak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizkyani, biasanya dipanggil Cynthia. Hobi saya membaca novel, umur 17 dan asal sekolah SMA Negeri 1. Ya, baca novel hobinya. Novel yang itu ya, yang apa tuh namanya di aplikasi kayak gitu. Iya. Yang romantis biasanya ya. Biasanya kan kita anak SMA kan nontonnya kayak gitu. Ya, oh baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak. Saya Desi Betriana, umur 17 tahun dari SMA Negeri 1 Grobogan. Hobi saya itu membaca komik juga di handphone. Oh, berarti bisa disimpulin ya ini berarti pada suka baca nih. Suka nggak? Suka nggak? Ada yang suka opa-opa Korea nggak? Siapa tahu nanti nontonnya Korea itu nggak ada. Oh, berarti kita sama. Oke, next selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rahma Amanda Riset, usia 17 tahun.
asal sekolah SMA Negeri Satu, hobi memasak. Hobinya masak. Yang masak kalau di rumah mbaknya atau ibunya? Iya. Saya masak jajanan aja. Masak jajanan, oh alah. Lucu ya. Tapi sama deh saya juga kayak gitu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Berliana Amanda Yuniasari, umur 17 tahun, asal sekolah SMA Negeri 1 Grobogan. Hobi saya membaca novel dan menonton film. Oh, nonton film apa mbak? Aja. Oh aja. Tapi Korea juga suka nggak? Enggak. Lah terus film apa biasanya? Azab ya? Biasanya kan kayak ibu-ibu mungkin ya film azab di Indosiar mungkin. Baik teman-teman, ini udah pada perkenalan semua. Nah, jadi sesi konseling kelompok ini nanti waktunya kita sekitar 30 menit ya teman-teman. Gimana teman-teman, setuju ya? Setuju. Oke, kalau teman-teman setuju, karena tadi perkenalannya mungkin kurang asik, sekarang kita coba lagi nih dengan cara yang berbeda perkenalannya ya. Jadi nanti ibu akan contoh nih seperti ini contohnya. Saya sendiri Bu Vina, kemudian nanti siapa tadi Mbak Eka ya, terus Mbak siapa? Nah jadi nanti gini, saya sendiri Bu Vina, kemudian Mbak Eka kalau perkenalan gini, Bu Vina, saya Eka. Terus kemudian Mbak Cynthia, Bu Vina, Eka, saya Cynthia. Nah nanti begitu seterusnya sampai Mbak Berliana. Gimana teman-teman, sudah dipahami? Sudah. Jangan sampai salah ya. Oke, mulai dari Ibu ya. Nama saya Bu Vina. Bu Vina, saya Eka. Bu Vina, Eka, saya Cynthia. Bu Vina, Eka, Cynthia, saya Desi. Bu Vina, saya Manda, Eka. Salah ya. Oke, kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Bu Vina, Eka, Cynthia, Desi, saya Manda. Bu Vina, Eka, Cynthia, Desi, Manda, saya Berliana. Oke, tepuk tangan buat kita. Nggak apa-apa, kan lagi pertama. Oke, selanjutnya kita mau ngapain ya? Gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu? Kita main ABC 5 dasar ya. Iya. Nah, tapi biar seru, kita permainannya itu ABC-nya itu kita tebak nama apa ya? Nama apa teman-teman kira-kira? Perlengkapan sekolah. Oke, jadi kita kayaknya susah deh perlengkapan sekolah deh. Biasanya kan buah atau apa, tapi nggak apa-apa nih perlengkapan sekolah nih ya. Iya, oke. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. ABC 5 dasar. Oke, A B C D E F G H I J K L M. Saya Bu. Apa? Masker. Oke, aku meja. Oke, teman-teman. 1 2 3. Apa Mbak? Coba. M. Ayo. Kalau nggak bisa lempar ke temannya. Acak. Ayo apa? M. Lempar aja. Lempar. Berliana. Ayo. Lempar dulu, lempar. Lempar ke siapa? Mbak Cynthia. Motor Bu, kan sekolah. Oh iya, motor. Oh iya. Sekolah pakai motor. Oke, gimana kalau kita ganti lagi? Yuk langsung kita coba lagi ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Saya Bu. Apa? Pensil. Oh iya, tempat pensil. Oke, T. Ayo T. Tinta. Oh iya, tinta bener. Ayo T. Tembok. Apa ya T ya? Oh iya, aku tahu, aku tip X. Iya. T. Ayo. Hitung ya, sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6. Topi. Oh iya benar, topi. Oke, 7 8 9 10. Oke. Gimana Kak? Kita coba sekali lagi ya. Oke. ABC 5 dasar. A B
C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Saya. Apa? Sepatu. Oh ya, sepatu. Apa? Sapu. Stabilo. Terus apa lagi? Seragam. Seragam. Sapu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Akhirnya bisa jawab semua ya, teman-teman. Baik teman-teman, tadi kan kita udah seru-seruan bareng nih ya, pasti seru banget. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pengungkapan permasalahan. Jadi diharapkan teman-teman mau menceritakan permasalahan pribadinya yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan permasalahannya, mau ditunjuk atau sukarelawan? Sukarela, secara ditunjuk. Oke, kalau gitu Ibu, tunjuk dari sebelah kanan Ibu. Permasalahan saya sebenarnya agak malas mengerjakan tugas. Malas mengerjakan tugas. Tapi Mbak Eka ya tadi ya? Mbak Eka sadar nggak? Kita kan mahasiswa. Kita kan siswa ya tentunya. Nah, siswa tuh kan pasti lekat dengan belajar. Mbak Eka tuh sadar nggak itu? Ya sadar, tapi kan ini sekolahnya online. Jadi tugasnya yang diberi guru itu nggak sedikit Bu, banyak sekali. Jadinya mau ngerjain yang mana tuh bingung. Jadinya ya udah gak usah dikerjain aja gitu. Tapi bener nggak dikerjain atau mungkin Ya, menunda ditunda, pekerjaan? Oh, menunda. Biasanya ngerjainnya pas apa? Pas ada ruang waktu gitu, waktu luang. Biasanya ngerjain kalau gitu pas mepet deadline gitu ya. Terus iya, terus apa lagi mungkin? Yaitu sama malas belajar kayak gitu. Oh, lebih ke malas belajar ya mungkin, Iya, malas. karena online juga. Jadi tugasnya kalau online biasanya numpuk gitu. Tapi tetap dikerjain kan? Ya tetap, tapi mepet deadline. Tapi cemas nggak biasanya, ada perasaan apa gitu? Dia cemas, takut. Takut tapi malas ya. Gimana tuh ya? Oh iya, oke. Ada lagi Mbak? Oke, next selanjutnya Mbak sebelahnya. Sebenarnya saya memiliki masalah yang sama, yaitu masalah dalam belajar. Masalah dalam belajar sama persis atau mungkin ada permasalahan lain? Masalahnya itu saya sulit memahami materi. Oh, sulit memahami materi, berarti sulit konsentrasi ya? Iya. Karena apa mungkin? Maksudnya biasanya kan konsentrasi kan, misalnya saya tuh sulit belajar kalau di lingkungan saya tuh sekeliling saya tuh ramai, itu saya nggak bisa belajar, nggak masuk ke otak saya. Kalau Mbaknya gimana? Saat ini kan sekolah masih pandemi dan dilaksanakan secara online. Iya. Nah, pembelajaran di situ kadang penjelasan gurunya kurang jelas dan juga kadang lingkungan sekitar yang mengganggu. Oh, berarti itu Mbak, tadi siapa Mbak? Cynthia. Mbak Cynthia tuh jadi kalau belajar tuh harus tempat yang kondusif gitu ya, maksudnya sepi kayak gitu ya. Jadi mungkin Mbak Cynthia punya adik? Ada. Oh, makanya juga mungkin banyak. ponakan juga banyak. Oh, jadi gimana tuh Mbak kalau belajar? Kan setiap hari kan di rumah ya kita ya, terus sama adik-adiknya juga. Jadi gimana nih strateginya Mbak Cynthia nih kalau belajar? Kadang-kadang saya ngerjain tugasnya itu kalau malam hari. Jadi kan keponakan saya sudah tidur, sehingga saya bisa mengerjakan tugasnya. Oh, jadi ngakalinnya gitu ya pas sepi ya. Tapi kalau semakin malam nggak ngantuk Mbak? Tapi kan kalau misalkan tugasnya mepet deadline gitu kan, tugasnya malah sering nulisnya tuh malam hari. Oh, gitu. Jadi Malah cepet ya. ngerjainnya. Oh, jadi itu strateginya gitu. The Iya, power of iya. kepepet. Benar banget. Ada lagi Mbak? Sudah. Oh, sudah. Baik, selanjutnya Mbak. Kalau saya itu akhir-akhir ini kayak merasa diomongin gitu Mbak, di belakang sama teman-teman. Diomongin sama teman-teman. Ya, Kenapa tuh kok bisa karena kata teman-teman itu saya itu suka kayak kurus, kemudian perilakunya hedon gitu. Emangnya Mbak siapa tadi Mbak Desi tadi apa ya yang sering dilakukan misalnya? Kok sampai teman-teman Mbak Desi bisa ngomong Mbak Desi seperti itu? Mungkin karena saya itu suka beli hijab atau beli-beli pakaian-pakaian seperti gamis gitu. Kan kadang beli-beli beberapa, misal hari ini beli, besok juga beli lagi. Oh, tapi itu Mbak siapa tadi Mbak Desi ya? Mbak Desi tuh belinya tuh maksudnya tuh beli hijabnya yang merek gitu, merek mahal Iya, gitu iya. seperti itu. Apa
alasannya Mbak Desi beli yang mahal itu? Karena kan yang mahal kan biasanya lebih bagus Oh, gitu lebih. ya Mbak, kualitasnya. Kemudian nanti kalau di di foto atau di post gitu kan kita Oh gitu. Jadi kalau pakai yang merek itu kan ya bagus, yang benar banget itu. Yang pertama tuh bagus, terus cantik, terus kita juga ya lebih fashionable mungkin ya. Oh iya benar banget. Terus kenapa sih teman-teman Mbak? Siapa tadi Mbak Desi? Oh kok bisa ngomongin gitu kenapa? Gak suka atau gimana? mungkin Oh mungkin gak suka. Iya ya, ini jadi permasalahan di kalangan remaja ya, bener banget, apalagi anak SMA, kan lagi puber juga, iya bener banget. Oke udah Mbak, oke udah, silakan selanjutnya Mbak. Permasalahan saya kan saya sudah 12, saya Iya. akan melakukan kuliah apa kerja. Oh jadi Mbak siapa tadi? Anda? Mbak Manda ini bingung ya mau kuliah atau kerja. Tapi kalau misalnya Mbak Manda ditanya nih mau kuliah sama kerja, kira-kira Mbak Manda pilih yang mana? Disuruh orang tua kerja. Oh, jadi lebih Iya. didorong orang tua bekerja. Iya. Oh, tapi ada keinginan nggak Mbak Manda buat sekolah lagi? Ada. Ada tapi bingung ya? Iya. Nggak ada yang mendukung. Nggak ada yang mendukung. Oh Iya. iya, oke kalau gitu. Ada lagi? Udah. Oh iya. Selanjutnya Mbak siapa? Oh Mbak Deliana. kalau saya itu kayak susah bergaul sama teman gitu. Susah bergaul sama teman, maksudnya interaksi sama teman. Ya kak, minder sama teman-teman, soalnya saya kan pemalu, jadi komunikasinya nggak susah gitu, susah bersosialisasi. Oh susah sosialisasi. Terus kemudian tapi Mbak Amanda, Mbak Berliana nih berarti tetap masih punya teman kan Mbak? Tapi oh iya. Terus kemudian apa lagi Mbak? Udah gitu aja. Cuman itu aja. Tapi teman-teman mau kan berinteraksi, maksudnya interaksi sama Mbak Berliana tuh juga lancar kan maksudnya. Tapi cuman untuk permasalahan Mbak Berliana ini mungkin kurang lebih banyak lagi ya maksudnya. Kurang gimana ya, bisa nggak teman satu kelas yang bisa deket sama Mbak Berliana cuma hanya beberapa aja gitu mungkin. Oh iya. Terus ada lagi Mbak, kalau boleh tahu kenapa bisa minder Mbak? Malu aja gitu. Iya. Jadi Mbak Berliana intinya emang pemalu gitu ya. Baik. Terima kasih teman-teman sudah menceritakan permasalahan teman-teman. Sekarang Ibu mau minta bantuan buat teman-teman. Karena waktu kita tadi kan cuma 30 menit aja, jadi nggak mungkin kita bahas semua permasalahan dari teman-teman ini dengan waktu yang 30 menit ini ya, waktu singkat ini. Nah jadi gimana kalau untuk pertemuan kali ini kita bahas hanya satu permasalahan saja, kemudian dari permasalahan teman-teman yang lain yang belum kita bahas pada sesi ini bisa kita bahas di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya gitu ya teman-teman. Gimana, setuju? Setuju. Oke baik. Untuk waktu dan tempatnya, untuk dan harinya juga nanti bisa kita obrolin bareng-bareng di grup WhatsApp gitu, biar lebih enak ya teman-teman untuk pencocokan jadwal kita, jadi semuanya bisa hadir lengkap seperti ini juga. Baik, kalau begitu mungkin ada dari teman-teman yang mau menceritakan, berkenan menceritakan dari permasalahannya, mungkin dari siapa yang kira-kira memerlukan penyelesaian permasalahan secepat mungkin. Mungkin ada dari teman-teman, Mbak Berliana mungkin? Mbak Saya Bu. Oh, Mbak Desi ya? Iya. Gimana teman-teman? Apakah diperbolehkan kali ini kita membahas dari permasalahan Mbak Desi? Boleh. Boleh, baik. Jadi nanti Ibu harap kita sama-sama memberikan pendapatnya ya untuk permasalahan Mbak Desi nanti, supaya Mbak Desi dapat mendapatkan penyelesaian permasalahannya kali ini. Oke. Baik, tadi Mbak Desi ya. Nah, silakan Mbak Desi menceritakan permasalahannya yang dialami Mbak Desi. Jadi sebelumnya itu saya nggak tahu ya Bu. Tapi beberapa hari ini diberitahu sama teman saya, katanya kayak diomongin gitu di belakang, karena sifatnya itu suka, kan saya suka beli barang-barang gitu kayak hijab, kayak gamis gitu, dan itu hampir setiap hari gitu. Makanya dari teman-teman itu dibilangin katanya kayak ini nggak sesuai gitu sama ekonomi keluarganya, kemudian dibilang perilakunya hedon gitu. Oke, jadi itu berarti ngomongin Mbak Desinya itu di
Maksudnya langsung atau dari temannya tadi? Iya. Berarti secara nggak langsung Mbak Desi tahu dari temannya Mbak Desi. Iya. Terus kemudian tadi Mbak Desi bilang kalau katanya perekonomian nggak sesuai dengan gaya Mbak Desi gitu ya. Lah, tapi tadi Mbak Desi juga bilang katanya Mbak Desi itu beli misalnya hijabnya tadi kan udah bermerek juga mahal juga. Nah, tapi kan Mbak Desi bisa beli ya kan? Iya bisa. Iya, tapi iya bisa. Terus kemudian permasalahan apa yang Mbak Desi rasakan? Saya tuh jadi cemas gitu, sedih karena kan kayak dijauhin teman-teman kan Bu. Apalagi kan kita ketemu di sekolahan, masa kita jauh-jauhan gitu kan nggak enak. Oh gitu. Jadi tadi kan Mbak Desi juga bilang katanya teman-teman kalau perekonomian Mbak Desi itu tidak sesuai dengan gaya Mbak Desi. Nah, apakah benar begitu Mbak Desi? Maksudnya perekonomian keluarga Mbak Desi sebenarnya bagaimana? Jika Mbak Desi berkenan menceritakannya kepada teman-teman semua, mungkin Mbak Desi bisa menceritakannya. Silakan. Sebenarnya saya sih merasa cukup banget karena kan saya minta dari orang tua, kemudian orang tua itu menyanggupi, jadi saya diberi gitu kalau mau beli barang-barang gitu. Tapi setelah orang tua memberi itu ada nggak misalnya biasanya kalau Mbak Desi kan tadi bilang sering beli ya. Nah itu mungkin ada nggak dari orang tua perasaan mungkin jengkel, maksudnya minta terus deh buat beli ini terus kan mungkin nggak setiap hari orang tua uangnya banyak gitu. Mungkin ada keadaan di mana orang tua nggak ada uang gitu. Gimana Mbak Desi? Waktu awal-awal sih sering dimarahin karena kan sering kayak minta gitu, kayak hari ini minta nanti besoknya juga minta, jadi sering dimarahin gitu. Tapi karena udah keterusan gitu sampai sini, orang tua kan mungkin lelah gitu Mbak. Oh, capek nasihatin Mbak Desi gitu ya. Jadi mulai di gitu aja. Terserah kamu gitu. Berarti di sini Mbak Desi sadar nggak sih kalau orang tua tuh udah melepaskan Mbak Desi gitu. Biasanya kalau masih terus dimarahin, berarti kan masih ada perhatian gitu dari orang tua. Tapi Mbak Desi kan ini katanya tadi Mbak Desi udah apa ya? Udah ini ya, udah terserah gitu ya sama orang tua. Kira-kira gimana perasaan Mbak Desi saat menanggapi dari respon orang tua Mbak Desi? Sebenarnya juga sedih karena kan juga nanti kan pulang ke rumah ketemu, saya nanti cuma didiemin atau cuma ya nanti makan atau mau sekolah cuma diberi uang gitu aja. Oh berarti hubungan antara Mbak Desi sama orang tua ini gimana nih Mbak? Apakah baik, akrab, atau kurang akrab, atau gimana? Sebenarnya kurang akrab. Kurang akrab. Selama ini pernah nggak Mbak Desi maksudnya cekcok gitu sama orang tua gitu? Kalau sampai cekcok sih enggak sih. Enggak, mungkin cuma di tadi ya seperti Mbak Desi bilang mungkin pernah mengeluh lah mungkin karena perilaku Mbak Desi. Oh jadi begitu. Kemudian kira-kira nih menurut pendapat Mbak Desi tadi kan teman-teman pada bilang oh kalau Mbak Desi itu hedon tidak sesuai dengan inilah perekonomian ya mohon maaf ini ya Mbak. Jadi menurut Mbak Desi itu teman-teman tuh tahu dari mana gitu loh kalau Mbak Desi apa mungkin Mbak Desi menutupi kejadian maksudnya kalau sebenarnya Mbak Desi itu dari keluarga yang mungkin ya sedengan mungkin ya tapi gaya maksudnya gaya belanja Mbak Desi ingin yang terbaik itu mungkin inginnya Mbak Desi ya tapi mungkin orang-orang tuh memandang bahwa itu suatu tidak kesesuaian gitu Mbak. Oke kalau begitu dari teman-teman mungkin ada yang ingin berpendapat atau bertanya tentang permasalahan Mbak Desi silakan teman-teman. Mbak Ika silakan langsung. Sebelumnya saya mau tanya nih Mbak, bagaimana perasaan kedua orang tua Mbak Desi saat tahu Mbak Desi itu sebelumnya tuh boros suka beli barang-barang gitu, perasaan mereka tuh gimana? Seperti tadi mereka itu juga kayak udah bilangin, kemudian mungkin mereka juga sedih karena saya. Kalau menurut saya nih Mbak, lebih baik Mbak Desi tuh kayak melihat dulu kondisi orang tua dia tuh dapat uang tuh dari mana, kan kita nggak tahu nih kita
orang tua dapat uang dari mana. Kalau orang tua dapat uang dari minjem kan juga dari minjem tetangga kan juga nggak tahu, atau minjem dari mana kan nggak tahu. Jadinya lebih baik Mbak Desi tuh kalau belanja kayak hijab atau gamis gitu nggak usah yang bermerek gitu, tapi kita beli tuh yang kualitasnya bagus tapi harganya nggak terlalu mahal. Itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Eka atas pendapatnya. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya. Oh iya, silakan. Mbak Desi sadar nggak kalau sikap boros dan hedon itu tidak bagus? Sebenarnya saya nggak merasa itu merupakan sikap yang hedon, karena menurut saya itu kan untuk memenuhi kebutuhan, jadi saya juga nggak merasa kayak gitu. Tapi kan nggak harus beli semuanya ya yang sesuai kebutuhan lah. Baik, jadi kata Mbak siapa tadi? Mbak Amanda tadi mungkin lebih ke ini ya, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin tadi Mbak Eka kan juga bilang mungkin Mbak Desi kalau misalnya mau beli hijab, kan sekarang banyak ya hijab yang fashionable banget, kemudian bahannya bagus-bagus juga di store-store ya. Sekarang juga ada store-store online juga ya. Mungkin nanti Mbak Desi bisa mendapatkan pandangan dari teman-teman nih, gitu ya. Mungkin ada lagi? Saya Oh, Mbak Firliana, silakan. Sebenarnya Mbak Desi itu merasa nggak kalau sikap teman-teman itu ada benarnya juga? Kan tadi Mbak Desi bilang setiap hari minta uang sama orang tua, itu kan nggak bagus Mbak. Sebenarnya awal-awal itu saya bingung kenapa kayak gitu, kan saya cuma untuk memenuhi kebutuhan aja, tetapi semakin kesini saya juga merasa sedih karena omongan teman-teman gitu. Seharusnya omongan teman-teman itu dipertimbangin lagi ya Mbak. Mungkin ada benarnya juga. Gimana Mbak Desi? Ya mungkin nanti Dipertimbangkan kembali ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi Mbak? Oh iya, silakan. bagaimana tanggapan Mbak Desi tentang perilaku teman-teman Mbak Desi terhadap Mbak Desi? Jujur saya sedih juga karena kan juga temenan, masa kan diam-diaman, kemudian nggak sering bicara-bicara, malah kayak jauh-jauhan. Jadi saya kadang kayak ini kenapa gitu, kayak sedih gitu. Apakah Mbak Desi setelah diomongi atau dibilangi temannya, apakah Mbak Desi tidak ada rasa marah atau kecewa terhadap temannya karena telah membicarakan Mbak Desi di belakang? Sebenarnya sih lebih ke kaget gitu, karena kenapa kok sampai dibicarain di belakang gitu. Baik, sudah Mbak. Oh, baik. Jadi intinya dari permasalahan Mbak Desi tadi, yang pertama Mbak Desi ini merasa gimana ya, kurang nyaman gitu Mbak, atau gimana atas perlakuan dari teman-teman yang ngejudge ya Mbak Desi seperti itu. Terus kemudian tadi dari segi orang tua, mungkin karena orang tua tuh sudah gimana ya, bukan jengkel atau mungkin lebih membiarkan gitu ya, membiarkan Mbak Desi seperti itu. Jadi di sini nanti juga akan timbul masalah. Tadi seperti Mbak Desi bilang, masalahnya tadi adalah hubungan Mbak Desi dengan orang tua jadi kurang baik akibat permasalahan ini. Kemudian dari sisi teman juga, Mbak Desi juga temannya juga kurang respect sama Mbak Desi ya akibat permasalahan ini. Begitu ya intinya dari cerita Mbak Desi ini tadi. Jadi Mbak Desi sudah memahami permasalahannya. Berarti ini tadi Mbak Desi awalnya kan tidak menyadari nih bahwa yang diinginkan Mbak Desi itu ternyata itu tidak sesuai kan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan Mbak Desi. Nah, semoga dari kegiatan konseling kelompok ini nanti Mbak Desi mendapatkan masukan dari teman-teman tadi ya yang sudah memberikan masukannya, pendapatnya juga. Mungkin nanti Mbak Desi bisa mempertimbangkan lagi. Jadi Mbak Desi bisa menyimpulkan apa yang Mbak Desi dapatkan dari sesi konseling kelompok pada kali ini. Silakan Mbak. Jadi saya merasa bahwa seperti yang diomongin teman-teman, kalau perilaku saya itu sudah berlebihan, karena
merugikan dari orang tua, kemudian juga dijauhin teman-teman. Jadi saya merasa bersalah, apalagi kepada orang tua sama teman-teman juga. Nanti mungkin setelah ini saya akan minta maaf kepada orang tua dan juga sama teman-teman. Oke, kalau gitu. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih, gimana sih perasaannya Mbak Desi setelah menceritakan kepada teman-teman juga tentang permasalahan Mbak Desi, kemudian teman-teman merespon permasalahan Mbak Desi dengan baik juga tentunya. Nah, gimana perasaan Mbak Desi? Jujur saya sudah lega karena udah diceritain gitu. Kemudian saya juga mau terima kasih sama teman-teman, sama Bu juga karena udah membantu untuk memecahkan permasalahan saya ini. Baik, karena sudah clear ya ini ya. Baik, kalau begitu kemudian Ibu mau bertanya sama Mbak Desi, kemudian rencana apa yang sekiranya bisa Mbak Desi lakukan, misalnya rencana jangka pendek ya setelah kegiatan konseling kelompok ini, apakah Mbak Desi tadi mau menerapkan mungkin masukan dari teman-teman juga, mungkin mau Mbak Desi terapkan, atau mungkin Mbak Desi punya strategi atau rencana sendiri nih untuk mengatasi permasalahan Mbak Desi? Silakan Mbak. Mungkin yang pertama saya akan kurangin dulu beli-beli barang-barang kayak jilbab tadi sama gamis. Kemudian nanti juga bilang sama orang tua, mungkin saya sudah sadar juga nggak akan gini lagi, bakal ngulangin sedikit-sedikit gitu. Baik, kalau gitu berarti ini alhamdulillah nih ya, karena waktunya nih sudah pas banget nih ya, udah habis ceritanya juga, permasalahannya juga sudah clear ya teman-teman, udah clear ya. Jadi untuk permasalahan Mbak Desi saya ucapkan terima kasih banyak karena Mbak Desi sudah mau menceritakan permasalahannya kepada kita semua, kepada teman-teman, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau merespon dari permasalahan Mbak Desi dengan sangat baik sekali. Ibu sangat mengucapkan terima kasih sekali pada teman-teman. Dan untuk masalah dari teman-teman yang lainnya yang belum dibahas kali ini, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan nanti kita bisa bahas lewat WhatsApp group kembali ya. Jadi untuk mendiskusikan waktu dan yang lain-lainnya. Baik, terima kasih teman-teman karena waktunya sudah habis. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja yang Ibu lakukan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan tentang kesan dan pesan tentang kegiatan konseling kita kali ini, atau mungkin kedepannya lebih apa gitu, mungkin ada teman-teman kesannya dan pesan kegiatan ini? Tidak ada? Kok pada malu-malu ya? Baik, nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, atau mungkin nanti Mbak Desi atau Mbak Berliana, Mbak Eka atau Mbak Sinta sama Mbak Cynthia sama Mbak Manda, misalnya ada permasalahan yang sekiranya malu di sini, nanti bisa chat Ibu secara pribadi, nanti kita bisa sharing-sharing bareng, tukar pendapat bareng, nggak perlu kalau mungkin malu dan ceritanya tuh mungkin sangat pribadi gitu ya, mungkin nanti bisa kita konsultasikan melalui WA, atau kita bisa ketemu 4 pasang mata gitu ya, atau 2 sepasang apa sih namanya sih, apa ya, 4 mata gitu lah ngomongnya, kok susah banget, 4 mata, jadi kita berdua gitu, hanya Ibu dan Anda yang tahu, begitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong buat kita. Alhamdulillah, senang banget. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin berdoa? Mbak Eka, oh ya silakan Mbak Eka. Untuk mengakhiri acara hari ini, berdoa mulai.